Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai materi grab dan menitik beratkan pada materi shortest path. Mata kuliah ini diampu oleh Ibu Naim Rohmawati, Eskom MT. Untuk anggota dari kelompok kami ada Vina Maulidi Agustin dengan NIM 20050974035, kemudian ada Ilham Bahri Albi dengan NIM 20050974059, kemudian ada Khairuddin Asyari dengan NIM 2005009744065, dan saya sendiri Jayani Suci Ramasage dengan NIM 2005009744067. Selanjutnya kita akan masuk ke materi. Konsep dasar grab. Teori grab merupakan salah satu cabang ilmu matematika yang sering diterapkan dan dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Graf G terdiri dari himpunan tak kosong dari elemen-elemen yang disebut dengan vertex atau titik, dan daftar pasangan berurutan dari elemen-elemen yang disebut sisi atau edge. Kemudian ada definisi path atau lintasan. Misalkan U dan V adalah titik pada graf D sama dengan VI. Lintasan dari U dan V adalah barisan V1, V2, V3, seterusnya hingga mencapai nilai Vn. Dan V0 sama dengan U, kemudian Vn sama dengan V, dan VI adalah titik, EI adalah sisi berarah yang menghubungkan titik VI-1 ke titik VI, dan VI tidak sama dengan VJ. Jika I sama dengan J, maka IJ sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya hingga mencapai nilai N. Kemudian ada pengertian short path. Apa itu shortest path? Ada beberapa permasalahan yang bisa diselesaikan menggunakan teori grab, dan shortest path merupakan salah satu masalah yang dapat diselesaikan dengan menggunakan grab. Shortest path merupakan salah satu topik yang mampu mendukung penerapan grab dalam berbagai bidang ilmu. Jika diberikan sebuah graf berbobot, masalah lintasan terpendek adalah bagaimana mencari sebuah jalur pada graf yang meminimumkan jumlah bobot sisi membentuk jalur tersebut. Shortest path adalah metode pencarian lintasan terpendek pada graf bersambung, berarah, dan beruntai. Untuk pencarian lintasan terpendek dari sebuah graf bersambung dan berarah, bisa menggunakan perhitungan cara manual ataupun dengan melalui komputer. Kemudian ada jenis shortest path. Shortest path memiliki beberapa persoalan. Yang pertama, shortest path antar dua buah simpul atau biasa disebut dengan a pair shortest path. Kemudian yang kedua, shortest path antara semua pasangan simpul atau biasa disebut dengan all pair shortest path. Yang ketiga, shortest path simpul tertentu ke semua simpul lainnya atau single shortest path. Yang terakhir, shortest path antara dua buah simpul yang melalui beberapa simpul tertentu atau biasa disebut dengan intermediate shortest path. Persoalan dari shortest path di atas dapat diselesaikan dengan menggunakan teori grab. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah algoritma shortest path. Yang pertama ada algoritma greedy, adalah algoritma pemecah masalah langkah demi langkah. Pada setiap langkah bisa dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, mengambil pilihan yang terbaik yang dapat diperoleh saat itu. Yang kedua, berharap bahwa dengan memilih optimum lokal pada setiap langkah akan mencapai optimum global. Algoritma greedy mempunyai dua macam persoalan, yaitu pertama, maksimasi, kedua, minimasi. Kelebihan dan kekurangan algoritma greedy. Untuk kelebihannya adalah prinsip pencarian shortest path ini memakai fungsi seleksi. Itu berguna untuk menentukan jalan tersingkat sehingga dapat sampai tepat waktu menuju tempat tujuan, dan hasil analisis berdasarkan bobot-bobot yang berbeda. Maka semakin akurat data yang dihasilkan juga menghasilkan waktu yang efisien. Untuk kekurangannya adalah algoritma ini tidak beroperasi secara menyeluruh terhadap semua alternatif solusi yang ada,
atau sebagaimana pada metode exhaustive search. Langkah-langkah algoritma greedy adalah yang pertama, menentukan titik awal dan titik tujuan, misalnya titik awal A. Yang kedua, periksa semua sisi yang langsung bersisian dengan titik A. Pilih sisi yang bobotnya terkecil. Sisi ini menjadi lintasan terpendek pertama, sebut saja L1. Kemudian, tentukan lintasan terpendek kedua dengan cara berikut. Yang pertama, hitung DI sama dengan panjang L1 ditambah bobot sisi dari simpul akhir L1 ke simpul I yang lain. Yang kedua, pilih DI yang terkecil. Yang ketiga, bandingkan DI dengan bobot sisi AI. Jika bobot sisi AI lebih kecil daripada DI, maka L2 sama dengan L1U, atau sisi dari simpul akhir LI ke simpul I. Kemudian dengan cara yang sama, ulangi langkah 2 untuk menentukan lintasan terpendek berikutnya. Nah, berikut adalah contoh algoritma greedy. Berikut adalah contoh algoritma greedy. Permasalahan, carilah jalur terpendek dari titik kuning ke titik biru. Untuk penyelesaiannya adalah pilihan awal yang dipilih algoritma adalah A, karena A lebih pendek daripada D. Pilihan selanjutnya adalah B, lalu ke C dan ke tujuan akhir. Maka jaraknya adalah 10,5. Padahal jika menggunakan jalur satu lagi sebesar 7. Begitu seterusnya, jika jarak A ke B adalah 1000. Algoritma ini tidak bisa mundur, sehingga memilih B. Padahal nilainya sangat besar. Di sanalah kelemahan algoritma ini. Tetapi dengan tidak pernah mundur ke tempat awal untuk mencari jalan alternatif, algoritma ini cepat dalam menyelesaikan pencarian lintasan tercepat. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, algoritma shortest path. Yang kedua, algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra adalah sebuah prosedur iteratif yang mencari lintasan terpendek antara A dan Z dalam graf dengan pembobot prosesnya dengan cara mencari panjang lintasan terpendek dari sebuah simpul pendahulu dan menambahkan simpul-simpul tersebut ke simpul S. Algoritma berhenti setelah mencapai simpul Z. Selanjutnya, algoritma Dijkstra. Strategi ini adalah strategi yang paling terkenal untuk menemukan lintasan terpendek. Algoritma Dijkstra diterapkan pada graf yang berarah, tapi akan selalu benar untuk graf tak berarah. Strategi ini menggunakan strategi greedy. Contohnya, setiap langkah ambil sisi yang berbobot minimum yang menghubungkan dari sebuah simpul yang telah terpilih dengan sebuah simpul lain yang belum terpilih. Lintasan dari simpul asal ke simpul yang baru haruslah dari lintasan yang terpendek di antara semua lintasannya ke simpul-simpul yang belum terpilih. Langkah-langkah algoritma Dijkstra. Yang pertama, pilih titik dengan bobot yang terendah dari titik yang belum terpilih. Diinisialkan dengan 0, dan yang sudah terpilih diinisialkan dengan 1. Bentuk dari tabel yang susun dari titik status, bobot, dan redesor melengkapi kolom bobot yang didapat dari jarak titik sumber sesama titik yang langsung terhubung dengan titik sumber tersebut. Bila titik sumber ditemukan dengan begitu tetapkan sebagai titik terpilih, maka ditetapkan titik terpilih dengan label permanen dan diperbarui titik yang langsung terhubung.
Lalu tentukan dalam titik sementara yang terhubung pada titik yang telah terpilih sebelumnya dan merupakan bobot paling kecil. Dilihat dari tabel dan tentukan sebagai titik yang terpilih berikutnya. Apakah titik yang terpilih merupakan tujuan? Jika iya, maka kumpulan dari titik terpilih atau prosesor merupakan rangkaian yang menampilkan lintasan terpendek. Begitu seterusnya sampai pada semua titik yang terpilih. Untuk contoh algoritma Dijkstra, dari graf di samping, tentukan lintasan yang terpendek dari titik A ke titik F. Dengan menggunakan program diperoleh lintasan terpendek dari titik A ke titik F sebagai berikut. Diperoleh lintasan yang terpendek yaitu A, E, D, E, F dengan bobot total sebesar 22. Mencari lintasan yang terpendek dari simpul A ke semua simpul yang lain. Baik, untuk berikutnya bisa dilanjutkan teman saya. Yang ketiga, algoritma Bellman-Ford. Algoritma Bellman-Ford dikembangkan oleh Richard Bellman dan Lester Ford. Algoritma ini sangat mirip dengan algoritma Dijkstra, namun algoritma ini mampu menangani bobot negatif pada pencarian jalur terpendek pada sebuah graf berbobot. Algoritma Bellman-Ford adalah algoritma untuk menemukan shortest path dengan cara menghitung jarak terpendek pada sebuah graf berbobot, atau menghitung ke semua jarak terpendek yang berawal dari suatu titik node. Algoritma Bellman-Ford merupakan pengembangan dari algoritma Dijkstra. Algoritma Bellman-Ford akan benar jika dan hanya jika graf tidak terdapat cycle dengan bobot negatif yang dicapai dari sumber. Ciri-ciri algoritma Bellman-Ford: 1. Bekerja walaupun terdapat edge dengan bobot negatif. 2. Harus directed edge. 3. Iterasi I menemukan seluruh shortest path dengan menggunakan IEDJ. 4. Dapat mendeteksi cycle dengan bobot negatif jika ada. Langkah-langkah algoritma Bellman-Ford. Tentukan vertex search dan daftar dari seluruh vertex maupun edges. Assign nilai n untuk distance dari vertex source sama dengan 0 dan yang lain infinite. Mulailah mengintegrasi ke semua vertex yang dimulai dari vertex source. Agar dapat menentukan distance dari semua vertex yang berhubungan dengan vertex source dan formula seperti berikut ini. UN sama dengan vertex asal, V sama dengan vertex tujuan, UV sama dengan edges yang menghubungkan U dan V. Jika distance V lebih kecil dari distance U plus weight UV, maka distance V diisi dengan distance U plus weight UV. Lakukan sampai semua vertex terjelajahi. Untuk dapat mengecek apakah ada negatif cycle pada graf tersebut, lakukan iterasi kepada semua edges yang ada. Lalu lakukan pengecekan seperti di bawah ini. Untuk semua edges UV, bila ada distance vertex U plus weight edges UV kurang dari distance vertex V, maka sudah jelas bahwa graf memiliki negatif cycle. Dari contoh algoritma Bellman-Ford, dari graf di atas tentukan lintasan yang terpendek dimulai dari titik 1 ke titik 4. Nah, pertama yaitu tahap inisialisasi adalah dengan melabeli titik awal atau titik asal yaitu pada titik 1 dengan 0 dan titik-titik lainnya dengan tak terhingga. D1,1 kurang dari 0. Untuk masing-masing V anggota V besar kurangi S, maka D S, V kurang dari tak terhingga. Tahap kedua yaitu tahap proses iterasi pada masing-masing sisi. 1,2 anggota E jika D 1,2 lebih besar dari D 1,2 plus W 2,3.
maka D 1,2 diganti dengan D 1,2 plus W 2,3. Akhirnya dapat diperoleh D 1,4 sama dengan 5 tambah 4 tambah 4 sama dengan 13. Mungkin segitu saja yang dapat kelompok kami jelaskan tentang materi shortest path. Untuk referensi yang kita gunakan terdapat pada laman berikut. Mohon maaf jika kelompok kami ada salah kata. Sekian, terima kasih.